Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar dan membahas tentang renang gaya bebas. Langsung saja, untuk pengertian dari renang gaya bebas adalah berenang dengan posisi dada menghadap ke permukaan air, kedua belah lengan secara bergantian digerakkan jauh ke depan dengan gerakan mengayuh, sementara kedua belah kaki secara bergantian dicambukkan naik turun ke atas dan ke bawah. Gaya bebas adalah gaya berenang yang paling cepat dibandingkan dengan gaya-gaya yang lainnya. Nah, untuk sejarahnya, jadi manusia sudah berenang gaya bebas sejak zaman kuno. Di dunia barat, gaya bebas pertama kali dilombakan pada tahun 1844 di London. Perenang dari suku Indian dengan mudah mengalahkan perenang dari Inggris. Walaupun demikian, pria Inggris waktu itu menganggap gaya bebas tidak elegan karena banyak memercikan air ke sana dan kemari. Dalam lomba renang, perenang Inggris tetap mempertahankan gaya dada. Sewaktu pergi ke Argentina antara tahun 1870 dan 1890, pelatih renang John Arthur Trujen mempelajari gaya bebas dari penduduk asli Amerika Selatan. Berbagai sumber menyebut angka tahun yang berbeda-beda, tetapi tahun 1873 adalah angka tahun yang paling sering dikutip. Namun, di Inggris, Trujen memakai gerakan kaki menggunting seperti gaya samping dan bukan gerakan kaki lurus melecut naik turun seperti gaya bebas yang dikenal orang sekarang ini. Gaya renang campuran yang diperkenalkan oleh Trujen disebut gaya Trujen. Gaya Trujen dikembangkan oleh perenang Australia Richmond Dick Cavill, putra dari instruktur renang Inggris Profesor Frederick Cavill yang menetap di Australia sejak 1879. Frederick Cavill memiliki 6 anak laki-laki yang semuanya perenang mahir: Ernest, Charles, Percy, Arthur atau Tom, Sydney, dan Richmond atau Dick. Ketika Dick dan Tom sedang mengembangkan gaya Trujen, mereka berdua melihat Alec Wickham yang berenang dengan gerakan kaki lurus melecut naik turun. Wickham adalah orang Kepulauan Solomon yang tinggal di Sydney. Dalam kejuaraan renang internasional 1902, Richard Cavill memenangi lomba renang 100 yard dengan catatan waktu 58,8 detik. Ketika ditanya nama gaya renang yang dipakainya, menurut salah satu dari anggota keluarga Cavill, seperti merangkak crawl di dalam air. Di kemudian hari, gaya renang yang dikembangkan Cavill disebut gaya crawl. Pada 1905, setelah bertemu dengan perenang Australia Bernie Kieran yang mengadakan tur di Inggris pada 1905, perenang gaya Trujen asal Amerika Serikat, Charles Daniels, memutuskan untuk menguasai gaya crawl Australia yang dipelajarinya dari Kieran. Gaya crawl Australia diubah sedikit oleh Daniel menjadi gaya bebas seperti dikenal orang yang sekarang. Sehingga untuk gaya bebas ini nama lainnya adalah gaya crawl ya. Oke, untuk teknik renang gaya bebas, yang pertama adalah posisi tubuh. Pastikan tubuh harus lurus dan rata dengan permukaan air. Tubuh jangan terlalu masuk ke dalam air karena hal tersebut dapat membuat kita berat untuk berenang karena badan kita yang terkena air sangat banyak. Kita lihat untuk gambar yang di atas, gambar ini adalah gambar yang benar karena posisinya sejajar dengan air. Berbeda dengan yang di bawah. Gambar yang di bawah ini adalah gambar yang salah karena posisi kakinya berada di bawah, tidak sejajar dengan permukaan, dan posisi kepalanya lebih tinggi dari air, sehingga posisi yang kedua ini salah. Yang benar itu adalah yang pertama. Oke, selanjutnya gerakan lengan. Gerakan lengan dalam renang gaya bebas yaitu saat lengan masuk ke air, ibu jari tangan masuk terlebih dahulu, dilanjutkan pergelangan tangan dan lengan atas. Posisi tangan masuk ke dalam air adalah di depan bahu, siku dibengkokkan ke depan dan ke bawah. Jari-jari rapat dan pergelangan tangan ditekuk sedikit. Gerakan lanjutan adalah menarik atau mengayuh tangan ke arah pusar dengan cara menekuk siku di depan dada. Gerakan ini disebut gerakan menarik atau pull. Setelah tangan melalui pusar, dorong ke belakang dan siku mendekat ke togok atau badan. Gerakan mendorong ini disebut push dan dilakukan sampai lengan lurus di samping badan. Selanjutnya, melakukan gerakan diayun keluar permukaan air dengan jari-jari yang keluar terlebih dahulu. Gerakan saat lengan melewati paha
dan keluar dari air disebut gerak kembali atau recovery. Nah, untuk gambarnya kita lihat seperti ini. Ini pertama kita beri gambar nomor 1 ya. Gambar nomor 1 ini adalah fase di mana tangan masuk ke dalam air, ini disebut dengan fase entry sebenarnya. Tangan baru masuk, kemudian dilanjutkan dengan fase yang kedua. Ini fase yang kedua. Fase kedua ini adalah pull atau menarik. Jadi tangannya ditarik ke sini dan masuk fase yang ketiga. Ini fase yang ketiga adalah push. Tangannya didorong sehingga tidak dengan pusar ya. Kemudian yang keempat adalah fase recovery. Fase recovery ini ketika tangan keluar ya, kemudian dia akan masuk kembali ke sini. Ini disebut dengan fase recovery. Itu untuk penjelasan gambarnya. Kemudian gerakan kaki. Gerakan kaki pada renang merupakan penyumbang daya laju yang terbesar karena gerakan ini dilakukan tanpa terputus, sehingga daya dorong yang dihasilkan pun tidak terputus. Untuk melakukan gerakan kaki renang gaya bebas dengan baik, ikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama, kedua kaki lurus tetapi tetap rileks. Punggung telapak kaki ditegangkan hingga lurus ke belakang. Gerakan pukulan dilakukan ke bawah, dimulai dari pangkal paha, dilanjutkan tungkai bawah, dan diakhiri lecutan pergelangan kaki. Kedua lutut dan pergelangan kaki dalam keadaan tetap rileks akan menambah keefektifan pukulan di air. Gerakan kaki ke atas tidak melewati permukaan air. Kalau kita lihat gambarnya seperti ini. Jadi yang pertama, gerakan kakinya digerakkan naik turun. Ya, seperti gambar yang ke-1 ini gambar yang ke-1. Kemudian kita lihat di gambar yang kedua bisa juga dibantu dengan bantuan teman. Tangannya ditarik seperti ini dan kakinya tetap dinaik turunkan. Dan yang ketiga bisa saja kita melakukan gerakan latihannya dengan memegang pinggiran kolam seperti ini dan gerakan kakinya tetap dilakukan naik turun dengan berpusat tenaganya di pangkal paha ya, di sini pangkal pahanya. Oke, yang keempat adalah gerakan pengambilan nafas. Pengambilan nafas renang gaya bebas yaitu dengan memalingkan atau memiringkan kepala ke samping kanan atau kiri. Gerakan ini dilakukan agar mulut keluar dari permukaan air. Karena pengambilan atau menarik nafas melalui mulut kemudian dikeluarkan sedikit demi sedikit pada saat muka menghadap ke air. Gerakan pengambilan nafas dilakukan berbarengan dengan akhir gerakan tangan. Kita ambil contoh, mengambil nafas ke sisi kiri. Pada saat kayuhan tangan kiri kita sejajar dengan dada, akan timbul gaya angkat pada sisi kiri tubuh kita. Akibatnya, tubuh pun akan miring menghadap ke sisi kiri. Pada saat itulah kita mulai mengambil nafas, dan kemiringan tubuh kita dengan sendirinya akan membantu wajah kita untuk bisa menyembul ke atas permukaan air dengan mudah dan alami. Pada saat wajah Anda atau wajah kita kembali terbenam ke dalam air, keluarkanlah udara dengan santai dari hidung Anda. Ini akan menimbulkan gelembung-gelembung air yang keluar dari hidung kita. Selanjutnya, nah ini gambarnya ketika melakukan pengambilan nafas. Jika kita lihat di gambar yang sini, ini gambar yang ke-1. Ini orang sedang melakukan pengambilan nafas, di mana dia mengambil nafas ke arah kiri dengan tangan kiri berada di fase recovery atau di luar dari air. Kemudian kalau kita lihat gambar yang kedua, ini orang sedang melakukan pembuangan nafas di dalam air dengan dia menolehnya ke sebelah kanan, sehingga dia mengambil nafas ke kanan, sehingga dia membuangnya, lihat, ketika tangan kanannya di bawah di dalam air, dia membuang nafas dari hidung secara pelan-pelan. Kalau lihat kita gambar 3, jadi dia buang nafas ketika tangannya di bawah, dia buang udara dari mulut. Kemudian ketika tangannya yang kanan ini mulai keluar dari air fase recovery, maka mulutnya keluar dari air untuk menghirup udara. Ya, seperti itu. Kita lanjutkan ke koordinasi gerak. Apa yang dimaksud dengan koordinasi gerak sih? Yang dimaksud dengan koordinasi adalah kesatuan teknik renang gaya bebas dimulai dari lengan masuk, kaki kanan ke atas, lengan kiri masuk, kaki kiri ke atas, atau dapat juga dikatakan bahwa koordinasi gerakan adalah seluruh rangkaian gerakan renang yang dilakukan secara berurutan dan berkesinambungan. Nah, ini untuk gambarnya kita lihat. Jadi pertama
seperti ini, dia masuk tangannya, kakinya tetap bergerak, naik turun, kemudian tangannya tetap mengayuh ke bawah, dan dia juga mengambil nafas di sini ketika tangannya berada di luar. Ya, seperti itu. Jadi berkesinambungan, semuanya bergerak, tangan, kaki, dan pengambilan nafas. Posisi tubuhnya juga ingat harus sejajar dengan permukaan. Nah, apa saja sih manfaat belajar berenang dalam pandangan Islam dan medis? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ajarilah anak-anak kamu berenang dan memanah, serta ajarilah menjahit terhadap anak wanitamu. Renang merupakan olahraga yang banyak digemari oleh orang, serta menyehatkan dan menyenangkan. Tidak hanya menyenangkan, untuk latihan olahraga dilaporkan bermanfaat bagi tubuh seorang serta kesehatan. Selain itu, olahraga renang tidak mengenal usia dan juga baik untuk kalangan ibu yang sedang hamil. Para ahli juga percaya bahwa manfaat renang memberikan seseorang agar lebih bersemangat. Kemudian, manfaat yang lainnya saat renang, tubuh bekerja hampir semua otot dalam tubuh seseorang. Setiap bagian dari tubuh yang tenggelam dalam air akan bekerja dengan beberapa usaha terhadap tekanan air dan memiliki manfaat nyata untuk otot-otot ketika melakukan cukup sering berenang. Kemudian, manfaat yang lainnya membantu mengembangkan ketahanan jantung seseorang dan kebugaran, serta kekuatan. Dengan berenang, ketahanan jantung seseorang benar-benar akan dikembangkan. Berenang beberapa kali setelah pemanasan dan setelah itu pendinginan, seperti membantu pergerakan darah melalui otot-otot dan juga membantu menjadi rileks. Kemudian manfaat yang lainnya, renang membakar banyak kalori. Perkiraan adalah kalori 3 per mil untuk setiap pon berat badan seorang. Jadi cocok nih untuk orang yang ingin melakukan diet. Kemudian manfaat yang lainnya adalah kolam renang juga membawa manfaat psikologis dengan membiarkan orang untuk bersantai di dalam air. Hal ini karena kolam memberikan orang kesempatan untuk membiarkan pikirannya hanya berfokus pada apa-apa kecuali untuk irama dalam latihannya. Banyak orang membutuhkan merasa lebih santai setelah berada di air. Dan ilmu pengetahuan berusaha untuk menjelaskan bahwa sebagai disebabkan oleh efek relaksasi ion negatif dalam air yang bergerak. Setelah seminggu, terutama stres, Anda akan menemukan bahwa renang Anda akan membantu dalam relaksasi pikiran Anda. Jadi intinya kalau kita sering melakukan berenang, itu insya Allah akan punya manfaat psikologis, menghilangkan stres dan juga membuat pikiran-pikiran positif ya dalam tubuh kita. Materi tentang renang mudah-mudahan bisa menambah ilmu pengetahuan untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan atau hal-hal yang tidak pada tempatnya. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Semoga kita dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu.